Bismillahirrahmanirrahim. Para santri kelas 9 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di semester 2 ini dengan pelajaran mustalah hadis. Setelah kita panjang lebar dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 di semester pertama kemarin, membahas tentang al-khobar, yaitu pembagian hadis dengan berbagai macamnya yang sangat banyak, dari mulai hadis mutawatir, hadis ahad, terus hadis sohih, hasan, makbul atau hadis doif ya, makbul dan mardud. Kemudian kemarin yang terakhir hadis qudsi, hadis marfu, mauquf dan maqtu. Itu semua pembagian hadis atau macam-macam hadis yang kita bahas di bab yang pertama, yaitu tentang al-khobar. Nah, di semester 2 di penghujung kelas 9 ini kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu al-babus tsaniyu. Bab yang kedua, yaitu tentang riwayatul hadisi wa ma yata'allaqu bihi. Silakan dibuka bukunya halaman 119. Al-babus tsaniyu, bab yang kedua, riwayatul hadisi wa ma yata'allaqu bihi. Bab yang kedua tentang periwayatan hadis dan yang berkaitan dengannya. Nah, di bab yang kedua ini kita akan membahas 3 hal, yaitu ahliyatur rawi, tentang kelayakan seorang rawi, kapasitas seorang rawi dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, al-jarhu wa ta'dilu, tentang jarah dan ta'dil. Dan yang ketiga, adabur riwayati, tentang adab periwayatan. Al-faslul awalu, fasal yang pertama, ahliyatur rawi, tentang kelayakan seorang rawi meriwayatkan hadis. Al-alifu, bagian A, akan membahas tentang ahliyatut tahammuli, kelayakan seorang rawi untuk tahammul, untuk menerima hadis. Al-ba'u, bagian B, ahliyatul adai, kelayakan seorang rawi untuk adaul hadis, untuk menyampaikan hadis. Jadi ada tahammul, ada al-ada. Tahammul, menerima hadis dari gurunya. Kalau al-ada, menyampaikan hadis kepada muridnya. Dan tahammul ada ini yang disebut dengan meriwayatkan hadis, menerima dari guru dan menyampaikan kepada muridnya. Al-jimu, bagian C, turukut tahammuli, membahas tentang turuk, metode-metode tahammul, penerimaan hadis, wasiyagul adai, dan bentuk-bentuk atau sigoh ada, bentuk-bentuk penyampaiannya.
Jadi 3 hal ini yang dibahas tentang ahliyatur rawi, kelayakan seorang rawi dalam meriwayatkan hadis. Kita bahas di Al-Faslul Awwalu, pasal yang pertama. Berikutnya Al-Faslus Saniyu, pasal yang kedua. Di sini kita membahas tentang al-jarhu wa ta'dilu, jarah dan ta'dil. Al-alifu bagian A, makna jarhi wa ta'dili, makna jarah dan ta'dil. Pengertian jarah dan ta'dil. Al-ba'u bagian B, kutubul jarhi wa ta'dili, tentang kutub, jamak dari kitab. Berarti kitab-kitab tentang jarah dan ta'dil. Al-jimu bagian C, istima'ul jarhi wa ta'dili, bersatunya atau berkumpulnya jarah dan ta'dil fi rawin wahidin, pada seorang rawi. Jadi biasanya seorang rawi itu kalau dijarah ya sudah dijarah, berarti hadisnya dhaif. Atau ditakdil, hadisnya sahih. Nah ini mah dia itu dijarah tapi dia itu juga ditakdil. Oleh sebagian ulama dijarah, tapi oleh ulama yang lain dia ditakdil. Nah bagaimana menyikapinya ketika antara jarah dan takdil ada pada seorang rawi? Nah di poin ketiga ini akan nanti kita bahas. Adalu bagian D, marotibul jarhi wa ta'dili, tingkatan-tingkatan jarah dan ta'dil. Jadi nanti jarah dan ta'dil itu ada tingkatannya. Ada yang berat, ada yang ringan. Nah ini jarah dan ta'dil ini sangat penting untuk kita pelajari. Karena penilaian jarah dan ta'dil ini akan menjadi bekal untuk melakukan takhrij hadis. Untuk menentukan status sahih dan dhaifnya sebuah hadis. Awalnya kita lihat dari jarah dan ta'dil terhadap rawi-rawi yang ada dalam sanad hadis tersebut. Nah ini kita bahas nanti di pasal yang kedua, Al-Faslus Tsani, tentang jarah dan ta'dil. Yang terakhir kita bahas Al-Faslus Tsalisu, pasal yang ketiga di bab ini, yaitu adabur riwayati, tentang adab-adab periwayatan. Nah dalam adab periwayatan ini ada dua pembahasan. Adabul al-alifu bagian A, adabul muhaddisi, adab-adab muhaddis. Muhaddis itu orang yang bergelut di bidang hadis. Alladzi yastaghilu bisunnatin nabawiyah, gitu kan. Orang yang menyibukkan dirinya terhadap sunnah Nabi, itu disebut muhaddis. Nah, muhaddis ini ada adab-adabnya. Nanti kita bahas di sini. Al-ba'u di bagian B, adabu taulibil hadisi, adab-adab para penuntut atau pencari hadis. Nah, kalau kita menjadi santri yang betul-betul belajar hadis, mungkin termasuk yang ini. Nanti ada adab-adabnya. Sebelum jadi muhaddis, tentu saja harus menjadi taulibil hadis, para penuntut, para pencari hadis. Nah, adab-adab ini penting karena tidak semua orang mampu untuk menjadi muhaddis atau thaulibul hadis. Terutama untuk
mengikuti adab-adabnya. Tidak sembarangan orang mampu dan memiliki adab-adab mulia yang mereka miliki. Nah, mudah-mudahan bisa kita pelajari dan bisa kita ikuti. Ini kita bahas nanti di pasal yang ketiga, sekaligus menjadi pembahasan terakhir dari buku ini. Nah, itu yang akan kita pelajari di semester 2 ini, yaitu tentang riwayatul hadisi wa ma yata'allaqu bihi, tentang periwayatan hadis dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Ini mungkin sebagai mukadimah awal, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran betapa pentingnya materi yang akan kita pelajari tentang periwayatan hadis ini. Di pembahasan yang poin pertama tentang ahliyatur rawi, kita akan mengetahui bagaimana kapasitas seorang rawi ketika mereka layak untuk meriwayatkan hadis. Baik ketika tahammul, menerima hadis dari gurunya, ataupun ketika ada ul hadis, menyampaikan kepada muridnya. Metode apa yang mereka gunakan dan bagaimana bentuk-bentuk penyampaiannya yang disebut dengan turukut tahammul wa ada ul hadis. Kemudian di bab yang kedua, di poin yang kedua, kita bahas tentang jarh dan ta'dil, yaitu penilaian para ulama, baik jarh atau ta'dil, pilihan negatif atau positif yang akan menentukan sahih dhaifnya sebuah hadis. Ini tentu saja sangat penting. Nanti kita akan mengetahui bagaimana penilaian mereka, lafaz-lafaz apa saja yang mereka gunakan, dan dari kitab apa atau kitab apa saja yang bisa kita jadikan referensi untuk mengetahui jarh ta'dil ini. Sekaligus nanti kita bisa praktek untuk tahrij hadis. Dan yang terakhir tentang adab-adab periwayatan hadis, baik untuk muhadis itu sendiri ataupun para tholibul hadis. Mungkin ini yang dapat disampaikan di pertemuan pertama. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran untuk melanjutkan pembahasan ini di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya di penghujung kelas 9 sebelum kalian lulus dari pesantren ini. Demikian yang dapat disampaikan di mukadimah semester 2 ini. Sampai ketemu kembali di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.